Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita mengkaji tema tentang amal sunnah di bulan Dzulhijjah. Pagi ini Selasa, kita ini sudah berada di awal Dzulhijjah. Dzulhijjah ini bulan ke-12 untuk tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Dihitung dari tahun hijrah Kanjeng Rasul bersama kaum muslimin dari Makkah ke Yathrib, ke Madinah. Dzulhijjah itu maknanya secara bahasa itu yang memiliki haji, yang empunya haji. Nama ini sesuai dengan apa yang berlangsung di bulan ini semenjak zaman jahiliyah. Semenjak zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu sudah punya tradisi haji. Karena haji itu sudah disyariatkan semenjak zaman Nabiullah Ibrahim. Keturunan beliau yang berada di lembah Bakkah ketika itu adalah Nabiullah Ismail, yang nanti di belakang hari itu punya cucu yang namanya Muhammad, dan dia menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Ketika Nabi Muhammad mulai disyariatkan untuk mengerjakan haji, itu haji-haji musyrik itu masih jalan, di jalan. Kemudian setelah turun ayat agar kaum musyrik setelah tahun ini tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh mendekat ke Masjidil Haram, maka ayat itu diumumkan oleh sahabat Abu Bakar di Arafah. Diumumkan di sana bahwa mereka setelah tahun haji yang sekarang ini, tahun depannya sudah tidak boleh mendekat ke Masjidil Haram. Nah, tahun berikutnya itu Kanjeng Rasul berangkat haji. Berangkat haji sekaligus membersihkan berhala-berhala yang masih berada di sekitar Ka'bah, sambil tawaf, sambil merobohkan berhala-berhala itu. Nah, di negeri kita Dzulhijjah ini disebut juga dengan bulan haji. Sejak saya kecil dulu sudah ada Nasidaria, ya, itu yang lagunya itu bulan haji telah tiba lagi. Itu nama Indonesianya, nama Arabnya Dzulhijjah. Pagi ini yang akan kita bahas adalah pertama terkait dengan memulai bulan ini
Itu semua kita tahu bahwa Arab Saudi itu sudah mulai dari kemarin, Dzulhijjahnya itu. Sementara kita baru hari ini. Ini kenapa? Ya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, di bulan Dzulhijjah ini ada amalan-amalan sunnah. Itu apa aja? Kita segarkan kembali pemahaman kita mengenai amal-amal sunnah di bulan Dzulhijjah ini. Oke, yang pertama, kenapa kok pemerintah Arab Saudi memasuki Idul Fitri memasuki Dzulhijjah semenjak hari Senin? Ya. Sementara kita belum. Apa ada yang tidak sejalan dengan syariat? Dua-duanya ini menerapkan panduan syariat. Kita sesungguhnya setiap hari sudah tahu ya, bahwa di permukaan bumi ini tidak ada waktu yang serentak, semuanya bergantian. Apa aja, ya, semuanya bergantian. Maka kalau kemudian berbeda hari dengan Makkah yang lalu sudah pernah kita singgung, itu oleh karena di dalam syariat Islam itu 1 bulan itu tidak dimulai dari garis yang sama dengan 1 pekan. Ya. Kita punya hari 1 pekanan. Itu mulainya selalu dari garis yang sama, yaitu bujur 180 derajat timur. Dari kita ini rata-rata jarak jamnya itu 5 jam ke arah timur. Dari situ awal kali hari berganti, ya. Pekanan berganti. Selasa ini kita sudah berada di katakan pukul 5. Di sana itu sudah pukul 5 ditambah 5. Jadi sana sudah pukul 9. Yang pertama kali memulai hari Selasa. Nanti yang paling akhir, itu yang paling barat, kalau selisih dengan kita itu selisih 15 jam. Maknanya sekarang yang paling barat, kalau kita jam 5 pagi, jam 5 itu sama dengan 24 ditambah 5, 29 dikurangi 15, sana masih pukul 2. Pukul 2 kemarin, ya, di sana itu. Jadi dunia itu bulat dan besar. Maka syariat ini tidak mengenal waktu global. Ya sungguhnya nggak ada waktu global itu. Walaupun orang menyebut tanggal 11 September itu bom dua Twin Tower ditabrak oleh pesawat lalu terbakar lalu roboh. Nah itu ketika roboh itu waktu di berbagai tempat di dunia itu berbeda-beda. Ada semuanya tanggal 11 September. Itu 11 September di sana. Tempat lain ada yang sudah masuk ke 12, ada yang masih 10, seperti itu kondisinya. Nah, tapi kalau 1 bulan, syariat ini menyatakan bahwa bulan itu batasnya itu adalah kalau sudah terjadi kemunculan hilal pada saat ghurub, dimanapun, ya, dimanapun tempat yang mengalami kemunculan hilal pada saat ghurub matahari, tempat itu berganti tanggal.
mau tempatnya di timur, mau tempatnya di tengah, mau tempatnya di barat, dia berganti tanggal. Sementara yang lain yang pada saat ghurub itu belum mengalami kemunculan hilal, maka dia harus menggenapkan tanggal yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Itu panduannya. Nah, ini sekarang ini terjadi. Saudi itu pada malam Senin saat ghurubnya sana sudah hampir jam 11 malam sini. Itu posisi bulan ketinggiannya sudah hampir 5 derajat. Kemudian jarak dengan matahari hampir 7 derajat. Nah, ini posisi yang sudah memungkinkan bulan memantulkan cahaya matahari ke bumi dalam bentuk lengkung tipis. Itu yang disebut hilal. Jadi hilal itu bukan bolanya itu, ya. Bolanya selalu bulat. Tapi yang namanya hilal, yang namanya purnama itu bukan persoalan bolanya, ya. Tapi itu persoalan bulan itu selalu kena sinar matahari itu separuh, selalu. Tapi karena dia berputar mengelilingi bumi, maka yang kena sinar matahari itu tidak selalu menghadap ke bumi. Jadi seluruh waktu itu sungguhnya dikaitkan dengan sinar matahari. Tidak ada yang tidak, semuanya. Kita subuh, kalau apa? Kalau sudah muncul fajar. Fajar itu apa? Fajar itu adalah sinar matahari yang dipantulkan atau yang dihamburkan oleh atmosfer bumi. Kalau tidak ada pemantulnya, fajar nggak ada, nggak bisa kita lihat. Kalau nggak ada pemantulnya, sama juga dengan bulan. Bulan itu pemantulnya aja, dia media untuk memantulkan ke bumi hingga muncul hilal itu apa? Bulan itu kadang kelihatan tipis, tebal, purnama, berkurang, tinggal separuh, kurang, kemudian hilang. Itu semua adalah pantulan sinar matahari. Maka yang dicari oleh sebagian besar penduduk bumi, bagian terbesar penduduk bumi itu yang dicari ada hilalnya. Tidak sekedar pokoknya ada komar, pokoknya ada bulan di atas ufuk besok tanggal 1. Enggak. Atmosfer ada terus di kita itu. Tapi kalau jam 12 malam nggak akan pernah muncul fajar karena matahari ada di bawah. Nanti kalau udah naik baru cahayanya mulai menerpa atmosfer yang bisa kita lihat, lalu muncullah fajar. Sekarang Mekah belum subuh. Kenapa? Atmosfer di Mekah, atmosfer timurnya belum memantulkan sinar matahari yang bisa dilihat. Sama juga dengan ini. Indonesia ketika itu malam Senin yang lalu itu bulannya baru 2 derajat lebih. Jaraknya dari matahari 5 derajat lebih. Padahal mensyaratkannya 6,4. Tinggi disyaratkan minimal 3. Kemarin itu belum. Syarat itu muncul dari mana? Dari bukti-bukti pengamatan yang bisa direkam. Teleskop di seluruh dunia itu kan semua punya catatan. Nah, seberapa yang paling tajam teleskop itu mulai melihat dari permukaan bulan ada cahaya. Dari situ kemudian tersusun kriteria. Ya. Kalau di bawah itu belum pernah ada bukti permukaan bulan sudah ada cahayanya yang bisa dilihat dari bumi. Jadi dua-duanya sama-sama menerapkan syariat. Nah, apakah itu keliru? Ya enggak. Kenapa? Karena yang namanya ibadah, amal dalam syariat Islam itu yang dikaitkan dengan siklus bulanan, ya,
itu hitungannya bukan hari apa, tapi tanggal berapa. Maka yang dipegangnya adalah tanggalnya, bukan harinya. Nanti kita puasa Arafah, jangan tanya hari apa. Karena puasa Arafah itu tidak ditentukan berdasarkan hari, tapi tanggal berapa. Ya tanggal 9. Di mana? Di tempat masing-masing. Kalau mau puasa Arafah yang bareng-bareng dengan wukuf, gimana caranya? Oh gampang, pergi ke Juanda, terbang sana, nantilah iso bareng. Kalau di sini ya ndak mau bondo ya, nunggu Jumat aja. Kalau Jumat mesti bareng, bareng itu sama-sama Jumatnya. Tapi kalau puasa Arafah sama-sama tanggal 9-nya di negeri masing-masing. Itu orang-orang Saudi Arabia yang jabat di sini itu, duta besar dan segala macamnya itu Idul Adhanya ikut sini, tidak ikut negerinya, ikut sini. Tapi ada orang sini yang mau ikut Mekah, nggak bondo. Kalau bondo ya oke aja. Oke. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kok berbeda hari, tapi sesungguhnya tanggalnya sama, hanya hari pekanannya yang beda. Nah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, itu ada beberapa amal khusus yang disunnahkan. Ini sunnah ya, untuk dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Utamanya 10 hari pertama. Dia yang disebut dengan Ayyamul Ashr. Itu di surah apa itu? Surah Al-Fajr ya. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Di situ disebut walayalin ashr. Itu 10 malam pertama dari Dzulhijjah. Itu disebut demi fajar dan demi 10 hari. Ya. Kenapa kok terutama 10 hari? Karena Kanjeng Rasul melalui sahabat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas itu menyatakan begini, ma min ayyamin, tidak ada hari al amalu as-salihu fiha, di mana amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari itu ahabbu ilallah min hadil ayyam, yang lebih Allah sukai dari amal-amal yang dikerjakan pada hari-hari ini. Jadi tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dikerjakan pada hari itu tidak ada yang lebih Allah sukai daripada amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. Maksudnya adalah Ayyamul Ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah memberikan seperti itu, lalu sahabat nanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau dibanding dengan jihad di jalan Allah? Apakah masih lebih Allah sukai amal lain yang dikerjakan di 10 hari ini? Beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Iya, jihad fi sabilillah pun tidak dapat menyetarai kesukaan Allah terhadap amal itu. Illa, kecuali, kata Kanjeng Rasul, rajulun kharaja bi nafsi wa malihi, kecuali orang yang berjihad
binafsihi wa malihi, jihad dengan jiwanya, jihad dengan hartanya. Kan ada orang yang berjihad jiwanya aja. Ada yang berjihad hartanya saja. Dia tidak berangkat perang tapi dia membiayai. Kendaraannya suruh pakai, peralatan-peralatan perang suruh pakai. Dia sendiri tidak bisa berangkat. Itu jihad dengan hartanya. Ini orang jihad dengan hartanya dan jiwanya, berangkat sendiri, pedang-pedang sendiri, kuda-kuda sendiri, sangu-sangu sendiri. Yang begini ini kalau dia tidak balik blas, nah itu yang baru bisa mengungguli kesukaan Allah terhadap amal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi prioritas. Lalu amalannya apa saja yang disunnahkan? Pertama itu amalan imsak. Amalan imsak ini menahan diri, ngeker, sama dengan imsaknya orang yang ihram umroh dan haji. Orang ihram umroh itu kan menahan diri dari tidak potong rambut, tidak potong kuku. Kalau ihram umroh haji plus menahan diri dari tidak pakai wewangian, menahan diri untuk tidak campur istri selama ihram dan lain-lain. Ya, menahan diri kalau yang laki-laki untuk tidak menutup kepala, untuk tidak pakai pakaian yang bertangkup berjahit. Ya. Kemudian yang ini itu hanya diminta untuk menahan diri dari potong rambut, potong kuku bagi yang mau berkorban. Kalau tidak laksanakan itu, ya tidak apa-apa. Ya, bukan korbannya menjadi tidak sah, tapi Allah menyukai ini. Memang menahan-nahan itu bagian dari yang substansial dalam agama ini. Kalau nggak ada rem kita ini, bolak-balik sudah melanggar hak orang. Ya. Semua itu rem yang hingga puasa itu intinya memperkuat rem. Kalau remnya ngeblong, bolak-balik nabrak. Ya. Ya. Ini bagi yang mau berkorban disunnahkan sejak masuk awal Dzulhijjah sampai nanti binatangnya disembelih. Setelah itu dia ya kalau seperti orang ihram umrah atau haji itu lalu tahallul. Dia mulai masuk fase halal. Silakan dipotong. Ya. Tapi ini di negeri kita belum populer. Ya. Kita belum populer. Tapi ya penting kita ungkapkan. Ya. Yang kedua, puasa. Setidaknya 1 hari sebelum Idul Adha tanggal 9 itu yang paling minim ya. Yang dalam hadis Nabi menyatakan bahwa puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu kafaratu sanatain. Dia menghapus dosa 2 tahun. Tapi ini dosa pelanggaran terhadap hak Allah. Kalau terhadap pelanggaran terhadap hak sesama itu tidak hapus. Utang sudah tiba waktunya
belum bayar lalu tak poso ae ben lunas, gak iso. Kalau dengan manusia itu karena bukan Allah yang dilanggar haknya, selesaikan dengan orang yang kita langgar haknya. Kalau tidak, ya kalau orangnya memaafkan itu bagus yang memaafkan. Kalau tidak, dia punya hak untuk menuntut di akhirat yang nanti bayarannya adalah amal. Maka ibadah sosial itu sepertinya remeh, tapi ngapusnya sulit. Tapi kalau dosa dengan Allah itu ngapusnya gampang. Semua ibadah itu menghapus dosa. Bapak Ibu kesini ini itu meninggikan derajat, menghapus dosa. Mulai wudu, pokoknya semua amal baik itu menghapus dosa. Dan itu kata Nabi, kalau kamu terlanjur melakukan perbuatan buruk, ikuti dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu menjadi penghapusnya. Ya. Jadi penghapusnya. 2 tahun. Kok rasanya kok banyak sekali. Lo bagi pekerjaan Allah itu mengampuni. Bagi Allah itu kecil. Ya. Nggak perlu untuk menghapus terus ambil penghapus sampai 2 tahun Allah gosok-gosok gitu. Enggak, ya cukup ngampuni aja. Itu rahimnya Allah. Nggak perlu repot-repot. Allah ngampuni itu nggak perlu ya, dibayangkan nanti Allah harus motong siapa atau enggak perlu. Ya. Allah itu memang sifatnya itu pengampun. Kemudian kalau mau plus satu lagi, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Saumu yaumit tarwiyah kafaratu sanatin. Ya. Puasa hari Tarwiyah itu menghapus dosa 2 tahun. Bukan lo dosanya sedikit, eman itu. Berpikirnya jangan gitu, karena kita tidak paham kapan jatah waktu berakhir. Sudah kadung maksiatnya banyak kepada Allah ya, nanti kemudian tak hapus dengan iya lek nyampe. Kalau enggak, udah jangan main-main dengan dosa ya. Makanya nomor 1 itu kata Nabi itu, ukuran orang paling akbat itu, paling mengabdi itu adalah kalau dia mampu jaga diri dari yang haram-haram. Bukan yang melaksanakan semua ibadah tapi pada saat yang sama dia tidak jaga dirinya dari yang haram. Itu sama dengan basa-basi itu. Yang satu tabi tuan, yang satu ngikut. Nggak itu. Tidak akbat ya. Kemudian bisa juga dengan puasa mulai awal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Artinya dalam ayyamul ashr ya. Yang ini istri Nabi Siti Hafsah. Siti Hafsah itu putri Umar Ibn Khattab. Dia menyatakan arba'un lam yakun yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 amal kata Hafsah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ini sepanjang yang Siti Hafsah mengetahui. 1, siyamu Asyura, puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Muharram ya. Tapi ini memang
Nabi berpuasa itu baru 1 kali, tahun depannya Nabi wafat. Ya. Kedua wal asyru. Ya. Yang kedua usiamu asyura ini wasiyamul asyri, kemudian puasa pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Masanya 10 hari, tapi puasanya 9. Wa salasatu ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari setiap bulan. Itu boleh ambil ayyamul bid, tapi kalau pada hari-hari putih, hari-hari purnama, kalau tidak mungkin karena sedang datang haid, pokoknya kapan aja yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian waraqatani qabla al-qada, dan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh yang kita kenal dengan salat fajar. Kata si Hafsah, itu tidak pernah Rasulullah meninggalkan. Ya. Tapi kan si Hafsah ini dapat gilirannya kan tidak selalu. Tapi karena istri Nabi itu sering berkomunikasi satu dengan yang lain, maka boleh jadi kesimpulan ini diambil juga dari cerita-cerita istri Nabi yang lain. Jadi imsak kemudian puasa. Yang ketiga takbir. Takbirnya ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Takbir muqayyad itu ialah takbir terikat waktu. Pelaksanaannya itu ditentukan waktunya. Tidak sembarang waktu. Yaitu biadbaris salawat. Pelaksanaannya itu setelah usai sholat. Wa yubda'u min fajri yaumi arafata. Itu dimulainya yang muqayyad ini mulai dari hari Arafah tanggal 9 subuh. Ya. Subuh min fajri yaumi arafata, dari setelah selesai sholat subuh pada hari Arafah. Kalau di kita, setahu saya ini belum banyak yang mengamalkan. Mulainya baru maghrib karena sudah malam rioyo. Kalau subuh, duhur, asar belum. Padahal sunnahnya itu mulai tanggal 9. Kemudian bagaimana waktu mengerjakannya yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah setelah salam, kemudian biasa istighfar astaghfirullahaladzim 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, setelah tabarak rabbana wa ta'ala tayatul jalal wal ikram, baru setelah itu mulai takbir. Ya. Ini juga yang model begini ini itu juga jarang. Biasanya imam setelah salam langsung takbir. Ya, tapi karena ini bukan sesuatu yang mengikat wajib, tidak apa-apa. Tapi kalau mau melestarikan sunnah yang dicontohkan Nabi, ya takbir itu setelah Allahumma antas salam. Ya. Itu takbir muqayyad. Kemudian ada takbir mutlak. Takbir mutlak ini takbir yang tak terikat waktu. Kapanpun. Ya. Kapanpun. Yang
dalam sebuah hadis yang dimuat di dalam Al-Bukhari sebagai pengantar untuk hadis 969 dalam bab Fadlul Amal fi Ayyamit Tasyrik, itu digambarkan bahwa oleh Ibnu Abbas bahwa kana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Kedua sahabat ini keluar ke pasar pada hari 10 di awal Dzulhijjah itu. Yukabbironi, kedua-duanya ini ke pasar itu bertakbir. Di sini kayaknya gak ada orang yang kemudian pergi ke pasar lalu takbir. Karena ada usum, oh apa itu? Mulai kapan itu? Bisa gitu. Orang tidak tahu, tapi lalu komentarnya, loh, mulai miring Pak nih. Ini berangkat ke pasar, yukabbironi, mereka bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, lalu orang-orang yang di jalan itu juga ikut takbir. Ini salah satu di antara maksud zikir berbunyi. Zikir berbunyi itu di antara maksudnya adalah ditadkirin nas, untuk membuat orang lain itu juga ikut berzikir. Kalau tidak dibunyikan, nanti mungkin ada yang buka HP, ada yang ngelamun, lalu supaya zikir, lalu zikirnya dibunyikan. Jadi ada maksud litadkirin nas. Ini takbiran untuk membuat orang lain bertakbir. Nah ini aneh ini. Apa kalau ini jalan di sini, wah luar biasa ini. Ya. Dalam hari 10 itu orang sudah menciptakan suasana akan ada hari besar Idul Adha. Ya. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Bahkan Muhammad bin Ali itu juga bertakbir setelah sholat sunnah. Ya. Dia ini termasuk takbir yang mutlak. Kalau yang setelah sholat wajib itu yang muqayyad. Ya. Yang kedua, jadi ada imsak, ada puasa, ada takbir. Yang keempat, menyembelih hewan kurban. Ini sunnahnya para ulama, ini sunnah muakkadah. Ya. Kenapa sunnah muakkadah? Itu karena Nabi masih ultimatum. Man kana lahu sa'atun walam yudhi, siapapun yang memiliki kelonggaran walam yudhi, lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia tidak usah dekat-dekat ke tempat salat kami. Maksudnya itu rezekinya ada tapi tidak berkorban, udahlah nggak usah ikut salat. Takbir Allahu Akbar, tapi ini disuruh eman. Bahwa yang ngasih rezeki dia. Ya emang eman itu bagian dari bawaan kita. Tambahin nanti sama setan. Setannya bisa bentuknya orang. Sampean wis tahu korban wis tahu. Itu kan cuma sunnah. Nah itu aneh. Gembos-gembosi begini ini itu bisa suami, bisa istri, bisa konco, nang bali ae, biar bisa tahu korban. Nah, itu setan itu. Yeah. Kemudian waktu penyembelihannya, walaupun di sini jarang, ya,
Itu dari setelah salat Id sampai akhir hari tasyrik. Nah, maka kalau ada hari raya kok jatuh hari Jumat, baru muncul ini penyembelihan itu di hari Sabtunya. Karena di Jumat itu waktunya nanti kepotong oleh pelaksanaan salat Jumat. Orang ambil hari Sabtunya atau hari Minggunya. Nah, jadi ada waktu yang luas. Artinya andai kata ada orang yang baru dapat rezeki setelah sholat Id, nah, dia masih bisa cari untuk disembelih besok, masih bisa, atau lusa, ya. Tapi tidak boleh disembelih sebelum sholat Id. Digambarkan dalam sebuah hadis bahwa Jundub bin Sufyan menyatakan, syahidtu al-adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengalami itu momen Idul Adha bersama Kanjeng Rasul. Falamma qadha salatahu bin nasi, setelah beliau selesai ngimami orang-orang, nadhara ila ghanamin, beliau melihat ada binatang ternak qad dubihat, yang sudah disembelih, ya. Baru selesai sholat kok beliau melihat ada binatang ternak yang sudah disembelih. Lalu beliau menyatakan, man dzabaha qabla shalah falyadbah syatan makanaha. Barang siapa yang sudah menyembelih kambingnya sebelum sholat, maka hendaklah dia sembelih lagi kambing untuk penggantinya. Wa man lam yakun dabaha, dan barang siapa yang belum menyembelih, falyadbah ala ismillah, maka nyembelih dengan nama Allah. Jadi yang namanya menyembelih dengan nama Allah itu bagian dari menyambung syukur atas rezeki berupa binatang ternak itu, nyambung kesadaran bahwa ini Allah yang punya, Allah yang perintahkan, aku laksanakan atas izin Dia. Jadi walaupun milik sendiri binatang itu, jangan sampai kita melakukan penyembelihan tanpa mengawalinya dengan kesadaran melakukan ini dengan nama Allah. Nggak boleh ayam lalu dijadikan sasaran untuk senapan angin, des. Hanya untuk lihat aku mahir apa enggak, sasarannya ayam. Bekku dewe kok. Yang itu perlakuan yang tidak ihsan terhadap binatang. Nah, hewan yang dikurbankan itu dari jenis al-an'am. Dan Allah menyatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan, untuk setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Ya, semua ada syariat ini. Lihat kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar supaya dia ingat Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa rezeki binatang ternak. Ya. Kalau nggak ada binatang ternak, kita mangan iwak terus, ya itu bosan. Maka ada binatang ternak. Al-an'am itu bentuknya unta, sapi, kambing. Atau kalau sini masuk sapi juga kerbau. Ya, kerbau. Jangan berpikir yang penting berkaki 4, gak apa-apa Ustaz. Apa? Kucing dah. Itu bukan al-an'am. Ya. Tapi kalau mau berbagi, gak apa-apa. Ini gak iso tuku kambing, gak iso. Bisanya beli ayam. Ya lakukan aja, semangat takwanya itu yang nanti tidak akan sia-sia. Ya. Itu pernah dilakukan oleh Bilal.
Bilal itu pernah menyembelih ayam untuk berbagi aja, ya. Nggak mampu kambing, ya. Ya karena Bilal itu kan mantan budak, ya, mantan budak. Oke. Kemudian dombanya atau binatangnya cukup umur. Di kita nggak ada unta, yang ada itu sapi. Yang sapi itu ya umur 2 tahun minimal. Kata orang-orang itu kalau sudah poel, ya, sudah apongkak, sudah ada yang tanggal giginya. Kemudian kalau domba itu yang buntutnya tebal itu. Domba itu apa 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Kalau kambing, maiz itu 1 sampai 2 tahun. Yang tidak sakit dan tidak cacat. Ya. Yang disebut dalam hadis Nabi itu al-aura, cacat itu buta sebelah. Al-bayyinu auruha, butanya itu jelas. Ya. Digini-ginikan kok menengai, nggak kedip plus, oh jelas butanya. Ya. Dia cuma melihat yang sebelah sini. Ya. Kalau jelas itu masuk cacat yang tidak cukup untuk dijadikan kurban. Kemudian wal adja yang pincang, yang jelas pincangnya. Jelas pincangnya itu adalah kalau jalan bersama rombongannya itu dia carry, itu jelas pincangnya. Tapi pincang-pincang tapi dia masih oh itu tidak apa-apa. Kemudian wal marid al bayyin maraduha, yang sakit dan sakitnya jelas. Ya. Sudah apa itu keluar liurnya, dikasih makanan yang enak dia agak peduli, dikasih minum yang dia sudah itu jelas sakitnya. Kemudian wal ajfa allati la tungki, dan binatang yang sangat kurus yang gak ada sumsumnya. Yang berprinsip kurus-kurus tapi ini kan sapi, ya. Tidak begitu, ya. Jangan tanggung-tanggung kalau urusan begini ini. Biar nanti tidak seperti Qabil. Qabil tanggung-tanggung. Habil, ambilkan yang terbaik. Maka kurban Qabil yang diterima, lalu korban Habil yang diterima, Qabil sakit hati lalu membunuh adiknya. Ini urusan-urusan persaingan, ya. Lalu memunculkan tindakan yang sampai sekarang terus berjalan, yaitu pembunuhan. Sampai sekarang begini ini, ya. Memang kita keturunan, ada yang keturunan Qabil, ya. Bukan hanya bunuh biasa-biasa, perang itu bunuh ratusan ribuan orang, ya. Dengan menggunakan ilmu yang lalu senjatanya bisa membuat musnah secara massal. Ya. Ini kita sudah masuk tanggal 1. Mari coba direncanakan kalau yang masih belum, apakah tahun ini kita membiarkan lewat tanpa berkorban atau korban, supaya keutamaan di 10 terakhir ini itu menjadi lebih komplit, ya. Tidak hanya sekedar melihat orang lain berkorban, kita sendiri tidak, ya, jadi tidak. Oke, sekarang Bu. Ya Bu. Batasan menyimpan daging kurban.
Oh ya. Ini pernah terjadi dulu pada zaman Nabi itu. Nabi pernah bilang jangan ada yang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Akhirnya tahun berikutnya karena Nabi bersabda begitu, wah 3 hari itu kan pendek. Itu sahabat yang punya daging banyak itu didendeng, pokoknya diperes, diambil, pokoknya caranya 3 hari habis. Ya. Nabi mendengar itu, lalu kata Nabi, onda yang lalu itu karena ada rombongan orang-orang nomaden itu. Jadi ada rombongan orang yang biasanya dia tinggal di sini dengan kemah karena di situ ada makanan untuk ternak. Kalau itu sudah mulai berkurang, cari lagi, pindah ke tempat lain. Nah ini kok pada Idul Adha itu lewat Madinah. Nah orang begini kan tidak mencerminkan orang sugih, ya, yang tidak punya rumah kecuali berkemah ke sana kemari itu. Nah itu Nabi melihat jangan ada yang nyimpan lebih dari 3 hari. Maksudnya itu ini sedang ada yang butuh. Cok ambil laki-laki. Nah itu akhirnya tahun berikutnya baru oleh Nabi dikoreksi, itu sekarang simpanlah semaumu. Jadi kalau yang baca hadis pertama tidak baca hadis kedua, akan muncul fatwa tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi sekarang sudah ada namanya korban masuk daging kurban masuk ke kaleng di kornet. Ya. Tempat saya baru setelah 2 tahun baru habis. Ya. Bukan untuk dimakan sendiri. 2 tahun itu nunggu sampai ketemu orang yang butuh. Kalau orang yang sudah biasa makan daging, nggak ada rasanya itu. Ya. Tapi kalau orang yang sudah tahunan nggak ketemu daging, dapat itu rasanya kayak hutan deres itu rasanya, ya, seger gitu. Nunggu itu, di mana ada wilayah miskin kirim. Karena itu 3 tahun, masanya 3 tahun, baru menjelang Dzulhijjah, kurang berapa hari? Kurang 5 hari, itu kardus terakhir yang saya kirim ke satu tempat di Sampang. Itu mampu sampai 3 tahun. Kalau yang langsung itu kan, kalau tidak segera, nah ini rusak. Ya, rusak. Jadi itu yang dipegangi, dikemas agar awet, agar ini bisa ketemu dengan orang-orang yang memang butuh terhadap daging sapi, terhadap daging sapi atau kambing. Jadi boleh Bu, ya boleh. Ya. Masuk kulkas boleh. Ya. Oke, saya kira itu. Kuda tidak termasuk Al-An'am. Ya. Tapi di Bima tetap sapi Pak yang dikurbankan Pak. Tapi merah sana. Ya. Kuda enggak. Ya. Oke, cukup kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi